sangat penting karena para manajer membutuhkan informasi yang akurat atas bahan baku, tenaga kerja, dan overhead saat mengambil keputusan. Sebagai contoh, Better Construction yang mendapatkan proyek seperti channel tunnel yang menghubungkan Inggris dan Prancis atau Big Dig. Biaya produksi untuk menentukan harga produk pada perusahaan yang menghasilkan produk di atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk di setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun persatuan. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah suatu produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan suatu setiap pesanan atau kontak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Karakteristik biaya pesanan. Yang A, sifat produksi terputus-putus tergantung pada karakteristik biaya pesanan terbagi menjadi 4. Sifat A yang sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. B, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. C, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. D, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang berikut syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi, dalam buku akuntansi biaya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu setiap pemesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. B, biaya produksi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi yang tidak langsung yang terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. C, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. D, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Ayat jurnal yang terkait dengan penentuan harga pokok pesanan adalah transaksi-transaksi yang mengalir melalui akun-akun dalam penentuan harga pokok pesanan dimasukkan ke dalam sistem akuntansi dengan membuat ayat-ayat jurnal. Yang kedua adalah alokasi biaya departemen pendukung, yaitu biaya dari sumber daya yang dimanfaatkan oleh 2 atau lebih jasa atau produk disebut dengan biaya bersama atau common cost. Jenis-jenis departemen. Ada 2 jenis departemen. Yang pertama adalah departemen produksi, yang kedua adalah departemen pendukung. Departemen produksi adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Contohnya, kantor angkutan publik memiliki departemen produksi yang memberikan jasa audit. Yang kedua, departemen pendukung adalah menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh departemen-departemen produksi, tetapi sebenarnya tidak ikut membuat produk atau jasa yang dijual. Contohnya, pemeliharaan sumber daya manusia dan pengadaan dokumen-dokumen. Yang berikut adalah metode alokasi biaya pendukung. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode langsung, yaitu metode yang paling sederhana dan merupakan cara paling mudah dalam membebankan biaya departemen pendukung. Yang kedua adalah metode sekuensial,
mengakui adanya interaksi di antara departemen-departemen pendukung. Yang terakhir, metode resiprokal, mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Dan yang terakhir adalah teknologi dan alokasi biaya departemen pendukung adalah faktor lain dalam mengalokasikan biaya departemen pendukung adalah perubahan yang sangat cepat dalam teknologi. Banyak perusahaan saat ini mendapati bahwa alokasi biaya departemen pendukung bermanfaat bagi mereka. Namun, perpindahan ke biaya berdasarkan aktivitas dan sistem produksi just in time pada hakikatnya dapat menghilangkan kebutuhan akan alokasi departemen pendukungnya.